Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa kita ketemu di awal pekan, tapi ini hari libur nasional, yakni Hari Waisak. Ini selamat merayakan Hari Raya Waisak buat teman-teman yang beragama Buddhis. Dan seperti biasa Anda kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini sebuah obrolan di meja redaksi bersama saya Hers Benarif dan saya Agi Beta. Senang sekali menjumpai Anda di hari libur yang berbahagia ini dan hangat gitu ya, Mas Hersu. Ya. Udaranya memang kayaknya memang hangat, tapi ada di beberapa tempat memang terasa sibuk. Banyak teman-teman kita yang pergi ke tempat-tempat liburan lagi, melanjutkan liburan yang selesai pada Idul Fitri kemarin. Memadati. Iya, kembali melanjutkan bermacet-macetan kayaknya ini di Bandung, Bogor dan sebagainya, saya yakin macet. Nah, sambil menemani mereka, apa saja isu kita ini Mas Hersu yang hangat? Yang hangat yang jelas isu Pak Jokowi baru pulang dari Amerika gitu ya. Dan kalau kita lihat akun Twitternya Pak Jokowi maupun di Sekretariat Negara, itu isinya memang lebih banyak bercerita tentang kunjungan Pak Jokowi dari Amerika. Dan yang paling banyak disoroti oleh para netizen tentu saja ini berkaitan kunjungannya ke SpaceX ya, di Space apa sih bacanya, SpaceX apa SpaceX ya, SpaceX ya. Saya itu SpaceX. SpaceX gitu. Saya selalu baca X, jadi selalu banyak yang menyebut agak berbeda-beda Mas Hersu, tapi umumnya orang tahu bahwa yang dimaksud adalah SpaceX ya. SpaceX. Nah, susah banget saya ingatnya. SpaceX ya, ini tempat peluncuran roketnya Elon Musk, ini merupakan orang terkaya di Indonesia dan terkaya di dunia. Nah, ini tetapi yang anehnya menurut saya adalah respon dari para netizen gitu. Dan netizennya bukan netizen abal gitu, banyak juga yang ini para netizen yang dulunya pernah menjadi pejabat tinggi negara gitu yang merespon ini. Ada yang serius, ada yang lucu-lucuan gitu ya. Iya, memang betul Mas Hersu. Karena memang orang juga tahu bahwa begitu terkenalnya SpaceX ini ya yang dibangun oleh Elon gitu ya sebagai tempat peluncuran roket, ini kan sebenarnya nasabah begitu ya, dalam arti customer-nya Elon ini kan sudah banyak sekali sebetulnya. Dari Indonesia pun satelit Nusantara 1 yaitu yang diluncurkan oleh PSN, Pacific Nusantara Satelit itu ya, salah satu perusahaan swasta kita yang menjadi pionir high communication gitu di Indonesia, itu juga menggunakan Elon Musk, jasa dari SpaceX ini pada tahun 2019 gitu. Dan kemudian juga untuk satelit cadangannya pun juga diluncurkan di sana begitu, dan itu pada tahun 2020 kalau tidak salah satelit cadangannya, dan itu tidak menjadi segegap gempita saat ini begitu kan, kerjasama antara ini dengan Indonesia dengan Elon gitu. Elon juga meluncurkan satelit dari berbagai negara karena memang jasanya adalah itu begitu. Tapi kenapa ini sekarang menjadi demikian, menjadi dibikin menjadi seolah-olah ini adalah harus ngehit gitu ya, menjadi talk of the country gitu, bahkan kalau bisa menjadi pembicaraan dunia begitu kan. Ini ada apa begitu kan, seolah-olah ini adalah investasi yang sangat penting begitu, apalagi ketika Pak Jokowi juga berbicara di hadapan para pemimpin dunia begitu. Saya baru saja mendapatkan chat begitu ya, saya membaca chat dari Bang Natalius Pigai begitu, dia antara lain dan mengungkapkan soal dengan tanpa mempunyai pretensi yang negatif, dia mempertanyakan kenapa Pak Jokowi tidak lebih membuka begitu ya, membuka promosi untuk bidang-bidang yang lain juga, seperti misalnya menyebutkan soal potensi pariwisata kita yang saat ini memang sedang kita godok ya besar-besaran, dan kemudian juga kelautan kita yang sangat potensial, juga industri manufaktur kita yang harus bergerak kembali karena saat ini banyak sekali yang di PHK dari manufaktur dan itu harus digenjot lagi gitu. Tapi sepertinya
kunjungan ke Amerika saat ini selain mengikuti summit antara US dan ASEAN ini lebih sangat-sangat terfokus ke soal nikel dan rencana pembuatan pabrik baterai listrik ini begitu. Nah, itulah yang kemudian orang menjadi bertanya-tanya, ada apa ini? Indonesia kan tidak hanya soal itu, tidak hanya soal nikel saja, tidak hanya soal baterai listrik saja, dan ini kunjungan yang sangat-sangat strategis, sangat mahal. Semua negara ASEAN juga memberitakan itu begitu. Dan ternyata memang sepertinya ada sesuatu di balik itu begitu, Mas Hersu. Iya. Ini menarik sekali karena saya nonton itu wawancara Pak Luhut dengan TV One. Kelihatannya reporter yang di sana yang ikut ke sana adalah TV One ya, karena memang ada kontributornya di sana. Dan dalam wawancaranya dengan TV One, Pak Luhut itu dengan tegas menyebutkan bahwa ini dengan wajah berbinar-binar menyebutkan bahwa ini kalau terwujud kerjasama dengan Elon Musk ini bisa menjadi semacam game changer. Wah gitu loh, ini kan luar biasa game changer ini. Kenapa? Karena katanya kalau kita membayangkan bisa Indonesia akan membangun sampai 1 juta mobil listrik gitu. Bayangkan itu mulai dari berbagai komponen yang dibangun itu, menurut Pak Luhut itu bisa menjadikan Indonesia sebagai negara industri gitu. Itu pernyataannya dari Pak Luhut. Dan kan orang kemudian bertanya-tanya persoalannya ini ada kaitannya dengan nikel ya yang sekarang sedang ditambang gitu. Dan bagaimanapun juga Pak Luhut ini kan pengusaha ya, dan beliau juga punya kan perusahaan nikel ini ya Pak Luhut ini ya Mbak ya. Karena kalau nggak salah saya pernah membaca itu Pak Luhut juga sedang merintis kerjasama dengan Gojek ya untuk membangun pabrik baterai mobil listrik, motor listrik dulu sekarang ya, belum mobil listrik. Nah kalau kemudian ini bisa membangun mobil listrik kan berarti baterai listriknya suplainya juga akan sangat besar. Ini saya kira kelihatannya yang dimaksud oleh Pak Luhut ya. Iya betul. Pak Luhut itu membangun Elektrum kalau tidak salah ya nama perusahaannya. Jadi ya sebuah perusahaan yaitu yang akan memproduksi baterai listrik untuk motor listrik yang dalam jangka waktu berapa tahun ke depan itu memang ada target dari pemerintah untuk membuat 2 juta motor listrik atau sekitar jumlahnya jutaan gitu ya. Dan kemudian di masa depan tentu itu akan menjadi, karena kita tahu motor itu kan menjadi salah satu dari kendaraan primer dari masyarakat Indonesia saat ini begitu ya. Dan kemudian dia membangun itu dengan menginvestasikan itu sekitar 17 triliun Mas Hersu. Tapi untuk tahap pertama baru 10 juta dolar kalau tidak salah. Dan kemudian yang menjadi salah satu pemimpin dari Elektrum ini adalah keponakan Pak Luhut sendiri, yaitu Pandu Sahrir, anak dari Kartini Sahrir, adik Pak Luhut begitu. Yang Pandu Sahrir ini juga yang diajak. Dan dia yang ketua Asosiasi Pengusaha Batubara ya, Pandu Sahrir ini kalau tidak salah ya. Wah, batubara dia merambah ke nikel sekarang ya. Ya, betul. Jadi ketika kemarin ramai kasus batu bara yang pepasokan untuk PLN itu kesulitan, itu Pandu Sahrir salah satunya yang berbicara karena dia sebagai pemimpin asosiasi di sana. Dan kemudian untuk saat ini Pandu Sahrir ini juga memiliki jabatan strategis, yaitu karena Pak Luhut saat ini menjadi pejabat publik, maka perusahaan dari Toba Bara Sejahtera itu dan Toba Group itu dipegang atau diambil alih oleh untuk kendalinya oleh Pandu Sahrir, yaitu oleh keponakannya sendiri. Dan kemudian dalam hari ini di joint venture atau kongsi dengan Gojek itu tadi, Pandu Sahrir menjadi wakil direktur utama kalau tidak salah. Sehingga dia kemarin dibawa juga pada pertemuan dengan Elon Musk yang tahap pertama pada bulan April itu. Nah, ini yang itu sempat juga dipertanyakan. Ini kunjungannya adalah lebih banyak untuk pribadi ataukah untuk negara nih kepentingannya? Untuk investasi ke negara atau investasi ke perusahaan Pak Luhut sendiri begitu. Dan kemudian ada juga yang netizen mempertanyakan semoga atau dia mengharapkan semoga yang memang pejabat negara dibiayai oleh negara, tetapi yang seperti keponakan sendiri itu dibiayai sendiri, karena ini adalah seolah-olah di situ Pak Luhut kan menjadi pejabat publik yang kemudian ditugaskan untuk ke Amerika untuk menemui Elon Musk begitu. Nah, dalam hal ini terus kemudian kemarin kunjungan Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk ini juga memang sesuatu yang bagi kita itu sangat membanggakan gitu ya Mas Hersu. Brandingnya seperti itu gitu. Brandingnya adalah
Pak Jokowi berhasil ketemu Elon Musk gitu kan. Padahal Elon Musk ini kan kalau seandainya kita mengikuti berita internasional ini sangat sangat biasa bertemu dengan pemimpin-pemimpin gitu. Bahkan kalau yang ramai sekarang dibicarakan bahwa Elon Musk memakai jas gitu ya bertemu dengan Presiden Turki Erdogan begitu kan, netizen ini kan suka iseng ya mempertanyakan bahwa Elon kemarin memakai kaos begitu bertemu Pak Jokowi, sementara ketika bertemu dengan Erdogan dia memakai jas gitu ya. Itu karena memang Elon menemui Erdogan di Turki, di Ankara begitu. Jadi dia yang menemui, dan ketika Turki memberikan proyek kepada Elon untuk peluncuran satelit Turki, namanya apa ya, saya lupa, Turkisat atau apa begitu, 2 kali itu diluncurkan di sana ya, Turkisat A dan B, itu juga Erdogan tidak merasa perlu harus datang ke SpaceX walaupun hubungannya sudah sangat dekat begitu kan. Jadi bukan sesuatu, dan saya perhatikan Twitternya, akhirnya saya harus melihat kembali ya untuk melihat bagaimana hubungan kedua orang ini, dan ternyata Erdogan itu orang yang sangat berhati-hati. Jadi ketika dia melakukan sebuah telewicara yaitu melalui Zoom seperti ini, seperti kita pada tahun 2021, itu juga dia tidak langsung mengunggah detailnya melalui akun pribadinya. Jadi ada akun ofisial yang kemudian menjelaskan bahwa terjadi pertemuan ini dengan Elon Musk untuk membicarakan kerjasama. Sudah, that's it. Enggak panjang-panjang gitu. Dan pemirsa bisa lihat nanti di layar of the record begitu ya tweetnya, dan kemudian setelahnya Erdogan menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah untuk kerjasama antariksa karena Turki menginginkan pada tahun 2023 mereka ada awaknya yang sudah mendarat di bulan dan sebagainya, karena Elon Musk ini kan memang memberikan jasa untuk ruang angkasa begitu ya, penjelajahan ruang angkasa dan dari planet gitu, begitu juga dengan satelit. Nah, itulah Mas Hersud, saya sendiri juga heran kenapa ini menjadi sesuatu yang dahsyat gitu ya, demikian dahsyat pertemuan dibuat gitu ya, brandingnya oleh media ini dibuat dahsyat, bahkan wawancaranya pun dengan menyertakan lagi-lagi inilah pertama kalinya ada seorang presiden diundang ke SpaceX. Kita jadi agak apa ya dan kemudian kita bisa lihat judul Mas Hersu, kalau kita perhatikan media, judul dari BBC itu agak-agak menohok loh Mas Hersu. Jadi bahwa Elon Musk mengatakan akan mencoba kerjasama. Begitu. Jadi di situ sungguh jujur gitu ya, baru mencoba, karena kita tahu Elon Musk ini memiliki standar yang tinggi untuk negara-negara tempat dia melakukan investasi, karena investasi dia adalah selalu investasi jangka panjang. Jadi soal ESG itu tadi. Ya. Environment, Social and Governance ya, itu yang standarnya tinggi situ ya. Ya memang tadi kan akan menyebut itu sebenarnya bukan hanya ketemu sama Erdogan, ketemu dengan PM India Rao, kemudian ketemu dengan yang lain, dengan kepala negara yang lain, termasuk dengan Barack Obama dan sebagainya, pakaiannya Elon ini formal gitu. Jadi kemudian banyak sekali netizen yang mengkaitkan ketika menemui Pak Ruhut, ketika menemui Pak Jokowi santai banget gitu. Jadi bisa ditafsirkan dua sebenarnya. Dia merasa lebih akrab, atau kedua dia yang nganggep ini bukan tamu spesial gitu ya. Ini nggak berlebihan. Mas Hersu, atau bisa juga menyindir Mas Hersu. Karena kemarin dia memakai kaos dengan gambar bumi biru, clean earth gitu ya, bumi yang bersih begitu kan. Dan kemudian kalau dihubungkan dengan kampanye ESG dia, persyaratan ESG-nya itu soal environmental dan lain-lain, itu sepertinya ingin orang, kalau misalnya saya memakai kaos dan kemudian gambar saya adalah wayang, artinya saya adalah senang dengan wayang itu. Apalagi di situ gambar Semar, artinya saya adalah orang yang menghayati tokoh Semar itu begitu. Makanya sampai saya memakai kaos dengan sablon itu atau gambar itu. Nah, jadi itu adalah seperti signature-nya kita gitu ya. Jadi Elon Musk itu bumi bersih biru itu adalah soal environment gitu. Nah, dia sepertinya inilah saya. Bayangkan bertemu dengan kepala negara beserta jajarannya, dia memakai gambar soal lingkungan. Nah, apakah kita yang melihat itu tidak tertohok begitu ya? Wih, dia mengingatkan saya soal lingkungan, bahwa bertemu dengan dia artinya saya harus setuju dengan cara-cara dia, yaitu untuk selalu mengedepankan soal ESG itu tadi. Dan lagi-lagi dari pengamatan pengamat di Indonesia itu masih seperti setahun 2 tahun yang lalu ketika terjadi konflik media dengan Elon Musk ini, antara Pak Luhut dengan Elon Musk, itu lagi-lagi soal ESG ini. Kenapa Elon mundur dari kerjasama dengan Indonesia pada tahun 2020 adalah ditengarai adalah soal ESG ini tadi.
Jadi memang saya jadi teringat kan waktu itu sempat Pak Luhut uring-uringan ya ketika ditanya soal kerjasama dengan Elon Musk, dan dia menyebutkan waktu itu bahwa we are not the banana country gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa wah, kita ini bukan Republik Pisang. Republik Pisang ini kan merujuk pada negara-negara di Amerika Latin yang ya republik-republik abal-abal gitulah ya, cemen lah gitu. Nah, tapi dengan kelas ini orang juga kemudian mempertanyakan, apakah jangan-jangan Elon ini menganggap betul-betul Indonesia itu seperti banana republik? Gitu. Kenapa? Karena ini kalau saya ngikutin, misalnya ini yang rajin ini siapa? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang mengamati dengan detail gitu ya. Jangan-jangan ini juga orang yang suka kepo gitu juga. Ini kan ketika pertemuan dengan Elon Musk itu kan Pak Jokowi langsung nge-tweet gitu ya, men-tweet tentang apa kunjungannya ke sana, dan kemudian ada beberapa tweet, tapi ternyata pada saat yang bersamaan dan dia mention dari Elon Musk gitu akun pribadinya, tapi ternyata nggak ada respon gitu ya. Bahkan Elon tetap aktif di Twitter dengan isu-isu lain yang saya lihat, dibandingkan dia dengan misalnya pada saat yang sama dia bicara tentang soal lukisan dari Raja Prancis dan sebagainya. Nah, coba deh, biasanya Anda juga ngikutin yang begini-begini, bener nggak sih cerita itu? Karena saya ingat ketika Pak Luhut datang ke sana, ke Tesla ya pada waktu itu, bukan ke SpaceX, itu kan juga dimention oleh akun officialnya Tesla, tapi pada waktu itu dia Perdana Menteri Indonesia, gitu ya. Iya. Entah sengaja atau memang salah sebut ya, karena demikian tampak Pak Luhut ini tampak betul mewakili Indonesia. Ya, saya juga saya melihat itu, Mas Helsu. Jadi saya membuka Twitter dari SpaceX official, dan ternyata memang tidak ada tweet tentang kunjungan dari Pak Jokowi ke SpaceX itu yang disebutkan oleh media dan wartawan Indonesia sebagai sebuah kunjungan yang bersejarah, begitu ya, bisa dikatakan demikian, kunjungan yang inilah pertama kalinya seorang kepala negara mengunjungi SpaceX dan sebagainya. Jadi tampaknya istimewa dari pihak kita, tapi biasa-biasa saja dari pihak mereka, begitu. Karena kalau seandainya dari akun si SpaceX ini, biasanya dia misalnya ada kegiatan astronot atau apa saja dia unggah. Terus kemudian ada peluncuran lewat Rocket 9, itu roket yang memang landasan yang memang suka dipakai untuk peluncuran satelit dan apapun gitu. Kadang sehari bisa berapa kali men-tweet gitu. Begitupun pada akun resminya dari Elon Musk sendiri, yang dimana katanya sih dia suka menulis sendiri, bukan by admin ya. Itu juga tidak ada unggahan itu, jadi dia hanya karya seni yang kemudian dia komentarin, terus kemudian juga sesudah itu ada tweet-tweet yang lain, tapi soal yang lain lagi gitu. Padahal dari Pak Jokowi mention @Elon Musk jelas, jadi unggahan Pak Jokowi bahwa dia baru saja bertemu Elon Musk beserta dengan fotonya, begitu ada di situ, menunjukkan rasa bangga dan gembiranya, begitu ya. Tapi saya telusur ke bawah, itu tidak ada jawaban dari Elon Musk, gitu ya, dan malah ada dari Bu Susi. Ya, Bu Susi ini antara lain mengatakan, "Hey Elon," gitu ya, kurang lebih, "Hey Elon, nanti kalau ini mampirlah ke tempat saya di Pangandaran, yaitu suatu tempat yang nyaman begitu kan di tempat saya begitu." Terus kemudian itu sebagai apresiasi dari undangan Anda pada tahun 2017 ke Florida begitu. Jadi rupanya Bu Susi saja sudah cukup akrab nih, dan kita tahu hubungan Bu Susi mungkin lebih akrab dibandingkan dengan Pak Luhut begitu ya. Sepertinya Bu Susi ingin memperlihatkan itu juga, karena kita tahu hubungan Pak Luhut dengan Bu Susi kan tidak harmonis gitu. Jadi mungkin kalau Pak Jokowi menghubungi Elon lewat Bu Susi, dengan Bu Susi memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 dia sudah pernah di-invite oleh Elon di Florida, itu mungkin akan malah lebih friendly begitu ya, karena dia tidak pernah berantem sama Elon begitu. Ya, dan dalam konteksnya tadi saya memahami Bu Susi itu diundang, sementara kalau Pak Jokowi itu meminta bertemu ya. Ini supaya teman-teman bisa membayangkan ya, pertemuan Pak Jokowi itu kan di US Asian Summit itu kan di Washington ya. Dan ini pertemuan, sementara SpaceX, susah sekali saya, SpaceX ini ada di negara bagian Texas ya. Itu jaraknya sekitar 1.500-an kilometer sampai 1.600 kilometer lah ya. Kalau menggunakan penerbangan itu bisa sampai sekitar 3 jam lebih deh penerbangan. Jadi ini betul-betul kan sebuah kunjungan yang niat banget gitu ya. Dan Pak Jokowi sangat bangga dengan kunjungan itu gitu. Dan kemudian sebaliknya
Elon Musk mungkin jangan dan SpaceX juga menganggap itu biasa, nggak terlalu penting sehingga nggak diunggah ya. Serius tuh Mbak nggak diunggah sama Elon sama SpaceX sampai sekarang? Iya, saya juga mempertanyakan, saya takut miss ya. Ini Elon kok, ya maaf, agak nggak sopan juga begitu ya, walau bagaimanapun Pak Jokowi kan juga kepala negara kita begitu. Setidaknya dengan diunggah itu kan juga memperlihatkan apresiasi. Tapi saya lihat sampai sekarang belum, atau kita bukan tidak, tapi belum ya. Siang ya, Senin pagi nih ya, Senin siang ya, Senin siang ini belum ada ya jawaban dari Elon Musk. Iya, belum ada. Kalau saya bandingkan ya tanggapan Elon terhadap wakil Perdana Menteri Ukraina. Jadi pada penyerbuan Rusia ke Ukraina itu kalau tidak salah itu sekitar Februari ya, bulan Februari atau Januari. Jadi itu sekitar tanggal 24 lah waktu itu. Nah, sesudah itu kemudian wakil Perdana Menteri ini memention si Elon itu di Twitter, yaitu meminta agar Starlink itu diperkuat di Ukraina karena ternyata parabola masyarakat atau warga di daerah-daerah yang rural atau di pedesaan itu tidak lemah begitu ya, tidak kuat, sehingga minta agar diperkuat. Itu langsung ditanggapi oleh Elon sehari sesudahnya dengan dia mengatakan bahwa sudah kami perkuat gitu di sana jaringan internet di Ukraina, dan kemudian wakil Perdana Menteri itu mengucapkan seperti semacam ini, seperti here Starlink gitu, namanya Starlink, here Starlink, thank you Elon Musk. 20 menit kemudian langsung dibalas itu mentionnya @Elon Musk itu tadi, langsung dibalas oleh Elon Musk, iya terima kasih begitu. Nah, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Elon Musk ini aktif kalau dia di-mention atau dia disebut gitu ya. Tapi dalam hal ini ketika di-mention oleh akun Pak Jokowi, saya sih berharap ada tektokan ya. Jadi itu menjadi semacam percakapan yang sesuai dengan foto-foto yang ada, percakapan yang akrab begitu. Tapi dari itu kita bisa menilai. Kan bagaimanapun Pak Jokowi ini presiden kita ya, presiden dari sebuah negara dengan penduduk 273 juta ya sekarang ya, salah satu negara muslim terbesar bukan salah satu negara muslim terbesar di Asia Tenggara, juga kita terbesar. Jadi seharusnya kita itu sesuatu ya, dan itu sudah dibuktikan oleh para kepala negara yang lain, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, dan terakhir sebelum Pak Jokowi itu kan Pak SBY ya. Profil kita di dunia internasional tuh ya cukup high profile gitu. Tapi dalam kasus ini kemudian saya jadi bertanya-tanya ya, sebenarnya Pak Jokowi tahu nggak apa ya target dari pertemuan dengan Elon Musk itu gitu ya. Ini yang saya khawatir gitu. Atau Pak Jokowi cukup merasa penting foto-fotonya, terus video-video muncul dia tertawa bersama dengan Elon Musk gitu. Walaupun kemudian orang banyak yang kepo, ingin tanya seperti apa sih sebenarnya yang diobrolin oleh Pak Jokowi dengan Elon Musk kok bisa ketawa-ketawa itu. Karena kita tahu selama ini kan Pak Jokowi punya keterbatasan dalam berkomunikasi langsung semacam itu gitu ya. Kita dari mana kita melihat, karena beliau kalau bertemu dengan kepala negara yang lain kan beliau menggunakan teks gitu ketika mau menyampaikan ucapan itu kan. Kok di situ bisa ketawa-ketawa gitu. Dan terus sayangnya ketika kita tunggu-tunggu akhirnya video itu munculnya di sana ya, di YouTube-nya dari Sekretariat Presiden ya. Dan kita nggak cukup dengar itu suara apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu nggak cukup ketangkap. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang membuat itu jadi tertawa lebar gitu. Nah, tetapi satu sisi kan tadi saya khawatirnya gini kan, Pak Luhut menyampaikan ini bisa jadi game changer kan gitu ya. Padahal ini nanti kalau salah-salah bisa jadi game over kan. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masanya tinggal sedikit. Ya waktunya dan kerja sama Elon Musk ini, walaupun kata Pak Luhut timnya sudah ada di Jakarta, dan kemudian tadi kata Elon Musk sendiri mengakui dia bahwa November mungkin dia rencanakan akan datang ke Indonesia gitu. Tapi kan kita tahu standar dari Elon Musk ini sangat tinggi berkaitan dengan masalah-masalah tadi yang Anda sebut, environment, lingkungan, sosial, dan governance ya. Governance-nya itu ya. Dan memang kalau betul terwujud kerjasama itu akan sangat bisa jadi game changer. Kenapa? Karena kan sekarang mereka ini Tesla sedang mencari partner ya, perusahaan yang supplier nikel yang besar, dan ini kalau bisa berhasil didapatkan oleh Indonesia, ini akan menjadi suatu terobosan yang besar gitu Mbak. Tapi kalau saya baca-baca yang terjadi selama ini kelihatannya agak berat ini harapan untuk segera terwujud. Kalau toh terwujud ini gitu ya, terwujudnya mungkin dalam jangka panjang. Jadi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu loh Mbak.
Ya, itulah makanya saya pikir itu juga salah satu kenapa Pak Luhut menginginkan Pak Jokowi 3 periode ya, kalau perlu mungkin malah lebih dari 3 periode, agar itu settle dulu begitu cita-cita untuk membangun proyek tersebut begitu ya. Terus kemudian dan itu juga tidak semata itu sinyalemen saya, tapi itu dinyatakan oleh para pengamat demikian begitu kan. Nah, terus kemudian juga kalau kita melihat laporan dari BBC yang cukup komprehensif, yaitu dia mengutip pendapat dari Yusuf Randy Manilet, yaitu seorang ekonom dari Center of Reform in Economics atau CORE, itu mengatakan bahwa Tesla ini memiliki standar yang tinggi untuk pengelolaan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan peraturan hukum yang harus dipenuhi oleh negara tersebut begitu. Nah, soal peraturan hukum mungkin itu akan lebih ini ya, kita membuat peraturan-peraturan yang terus kemudian bagaimana. Tapi ini konteksnya adalah ada laporan-laporan dari LSM begitu, dan kemudian juga kita baru saja mendapatkan laporan dari Amerika, penilaian mereka soal HAM di Indonesia seperti apa. HAM di sini tidak hanya soal manusianya, tapi juga bagaimana manusia itu tidak dipentingkan dalam pembangunan di Indonesia begitu kan. Banyak sekali selain soal KM 50 misalnya, terus juga soal orang LSM seperti Fathia dan Haris Azhar yang dikriminalisasi begitu, dan itu lagi-lagi bersangkutan dengan Pak Luhut begitu ya, dari orang LSM ini. Tapi juga adalah soal misalnya bekas-bekas tambang di Kalimantan itu yang sampai sekarang masih belum direhabilitasi, dan di sana juga banyak juga di Kalimantan, apalagi di IKN yang ditawarkan kepada Tesla sebagai basis tempat peluncuran roket saat ini. Dulu kan ditawarkan di Biak, Papua, tapi sekarang ditawarkan di IKN. Nah, sementara sekarang ada problem dengan masyarakat adat itu sendiri, bahkan ada gugatan ke MK. Nah, ini memang akan menjadi masalah tersendiri di Mas Hersu, selain masalah soal lingkungan. Soal lingkungan ini sudah pasti di daerah-daerah tempat tambang itu sering terjadi banjir bandang, sering jadi terus kemudian masyarakat terpinggirkan. Belum lama ini juga ada masyarakat yang hidup di sekitar daerah-daerah pertambangan itu yang kemudian mereka malah menjadi korban, padahal mereka aslinya adalah penduduk daerah segitu. Begitu juga dengan soal TKA. Saya rasa itu si Elon juga pasti tahu begitu bagaimana TKA ini masuk ke Indonesia, TKA dari Cina ini datang ke Indonesia, ke daerah pertambangan nikel yang memang penambangnya itu adalah perusahaan asing begitu, perusahaan dari Cina, dan kemudian juga ini menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat setempat begitu juga. Itu saya rasa akan menjadi PR tersendiri yang harus segera dibenahi oleh Indonesia. Itulah kenapa kita tidak yakin bahwa itu akan segera terjadi, karena Indonesia harus membenahi itu semua. Lagi-lagi soal ESG itu tadi, dan orang mengenal Elon itu seperti itu begitu. Jadi kalau seandainya itu terjadi mungkin lancar begitu ya, semuanya itu bisa lancar, itu kan semacam penilaian AMDAL begitu ya. Itu sudah oke, mungkin di atas 2 tahun itu baru akan dimulai begitu. Karena ini adalah investasi jangka panjang yang dia pasti tidak mau sembrono begitu ya dalam menginvestasikan di negara yang bisa jadi hukumnya berganti-ganti setiap kali berganti pemerintahan dan sebagainya. Jadi ini saya membayangkan pernah ada, saya lupa apakah judul film atau judul novel, yang satu bantal dua mimpi itu. Jadi ini satu, mungkin yang lebih itu dalam satu istana tapi mimpinya berbeda-beda gitu. Mungkin Pak Jokowi membayangkan seperti yang disebut oleh Pak Luhut tadi, game changer tapi dalam waktu dekat sebelum dia mengakhiri masa jabatannya, atau dia juga membayangkan bahwa oh ini menarik sehingga dia ingin tetap memperpanjang masa jabatannya. Nah, sementara Luhut mimpinya mungkin saya kira Pak Luhut dari sisi bisnis ya, lihat tadi yang ada sebelum melibatkan keponakannya untuk bertemu dengan Elon Musk dan sebagainya, dan kemudian juga dia punya pabrik untuk baterai yang sementara ini sepeda motor gitu kan. Saya ini maafkan kalau saya secara naif memahaminya, kan kalau sudah punya pabrik sepeda motor, aki sepeda motor, saya kira untuk membuat pabrik aki mobil itu kan cuma tinggal one step ahead kan gitu ya Mbak ya, tinggal seperti itu. Jadi mimpinya beda nih antara mimpi Pak Jokowi dengan mimpi Pak Luhut. Tetapi saya kira penting disadari oleh Pak Jokowi bahwa itu tadi, bahwa Elon Musk itu jangan kayak bisnis martabak gitu ya, begitu setuju bikin terus buka lapak bikin martabak. Jadi ini jangka panjang kalau bisnis seperti apa kerjasama dengan Elon Musk, karena tadi itu sudah sangat dikenal di dunia bahwa dia orang yang punya standar sangat tinggi berkaitan dengan environment, sosial, dan governance tadi gitu ya. Dan Indonesia harus diakui jujur berat saya kira tiga-tiganya. Kalau toh ada
dari sisi government ini kan cuman dari sisi apa aja, keinginan dari government untuk menerobos semua aturan kan gitu justru. Apapun yang penting justru pokoknya para pengusaha diberi karpet merah, dengan begitu mereka segera masuk. Saya kira ini mungkin ini melalui omnibus law dan sebagainya. Ini hanya berlaku untuk pengusaha dari Cina ya. Kalau dari Cina mereka nggak peduli yang soal begini. Pokoknya semua aturan diterabas, soal lingkungan mereka nggak peduli, soal bribery soal suap menyuap juga buat mereka itu juga soal yang biasa. Tapi Anda ini berurusan dari sebuah perusahaan yang punya standar yang sangat tinggi dalam soal ini. Jadi saya rasa kalau Pak Jokowi gagal memperpanjang masa jabatannya, ya Pak Jokowi tidak akan melihat ini investasi Tesla di Indonesia. Masih perlu waktu yang panjang gitu. Ya kecuali Pak Jokowi pengen, saya tetap ingin menyaksikan bagaimana Tesla investasi bangun pabrik mobil listrik di Indonesia gitu kan. Ini saya kira kan bisa jadi semacam penembusan dosa dari Pak Jokowi yang lama sekali, yang beberapa waktu lalu menjanjikan akan membangun SMK sampai sekarang tidak bisa mewujudkan bangun mobil listrik kan, ini bisa ditebus lah gitu dosa yang lama itu gitu. Nah ini menjadi pertanyaan, menurut saya menjadi satu hal yang menarik dari kunjungan Pak Jokowi itu, karena saya lihat beda sekali kan wajah Pak Jokowi dengan ketika mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng sama dia bertemu dengan wajahnya 180 derajat tuh Mbak, berbeda. Seperti dia memiliki new hope gitu ya, seperti dia memiliki harapan baru. Tapi padahal kalau seandainya kita lihat Mas Hersu, betapa investasi ini adalah investasi jangka panjang, yaitu pertemuan antara Erdogan dengan Elon itu terjadi yang sekarang disebarkan oleh netizen, di mana Elon memakai jas, itu terjadi tahun 2017 gitu. Dan mereka membicarakan soal mobil lokal Turki yang akan dijadikan mobil nasional, yaitu mobil listrik begitu. Itu sudah dimulai sejak saat itu, dan itu tahapannya panjang sampai sekarang begitu kan. Dan kerjasama yang sudah berlangsung adalah peluncuran roket dan sebagainya. Begitu juga soal digitalisasi di Turki, itu juga bekerja sama, karena Elon ini tidak hanya memiliki duit, tapi dia juga seorang fisikawan. Dia ini ahli, memang dia ini pinter begitu kan. Nah terus kemudian Pak Jokowi saya rasa sih sudah mulai merintis ya, dengan dia melarang supaya ini juga didengar oleh Elon mungkin ya, dengan dia melarang semua mobil atau kendaraan yang masuk ke IKN nantinya itu tidak boleh ada kendaraan diesel atau berbahan baku bensin. Nah, itu kan artinya berarti harus listrik begitu kan. Nah, terus kita juga sudah memulai dengan biodiesel B10, B20 begitu kan. Tapi itu juga mengalami masalah karena soal sawit yang dipakai untuk biodiesel ini itu juga ada masalah orang hutan, kemudian ada masalah rehabilitasi lahan, masalah sengketa lahan, masalah pertanahan dengan masyarakat adat setempat, itu yang masuk ke dalam kategori ESG, yaitu sosial itu tadi, karena Elon tidak mau pembangunan ini mengorbankan manusia gitu. Nah, sementara laporan dari LSM kita yang juga berkoordinasi dengan luar itu kan laporan tidak lewat pemerintah, langsung aja bocor keluar begitu kan. Itu menyoroti soal itu begitu Mas Hersu. Jadi ini memang dilema besar untuk pemerintah kita, bagaimana kalau mau bekerja sama dengan Elon. Nggak apa-apa, kita tunggu saja karena katanya bulan November kan Elon Musk akan ke Jakarta. Dan kalau betul dia ke Jakarta, kita akan lihat apakah dia mengenakan pakaian resmi seperti ketika dia bertemu dengan kepala negara lain, atau tetap santai pakai kaos oblong gitu ya. Tapi saya kira mungkin Elon dapat alasan kenapa, karena memang cuaca di Indonesia kan panas, jadi nggak perlunya pakai kaos oblong. Jadi saya jadi terbayang-bayang lagi ucapan Pak Luhut bahwa we are not the banana republic gitu ya. Jadi kita memang bukan negara pisang. Jadi tolong Pak Jokowi, Pak Luhut juga jaga kehormatan kita, karena bagaimanapun Anda itu representasi dari 273 juta orang gitu. Kalau Anda yang ditertawakan oleh dunia, kita juga ikut malu kan gitu. Sementara kalau sekarang ini yang mentertawakan kan ya netizen di dalam negeri sendiri. Nggak apa-apa lah gitu sih, dianggap lucu-lucuan saja gitu ya Mbak ya. Iya, dan kita berharap Pak Jokowi lebih adil gitu ya, mengendorse semua potensi Indonesia, tidak hanya dalam hal ini orang mempertanyakan seolah Pak Jokowi ini sebagai salesnya atau sebagai marketingnya Pak Luhut, karena ada kepentingan pribadi atau perusahaan Pak Luhut di dalam hal ini, kepentingan besar begitu. Baik, kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Mbak. Baru kali ini kita bahas satu topik saja gitu, karena
kita ikut bersemangat seperti halnya Pak Jokowi tampak bersemangat setelah bertemu dengan Elon Musk gitu ya. Mudah-mudahan tadi saya sebut tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Luhut, ini sebagai sebuah game changer, bukan malah jadi game over. Kita mesti pamit, Mbak Agi. Saya Arsman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.